Selamat siang Bu Ika. Kenapa nih Ibu kok kelihatannya agak gelisah? Eh, Kelihatan ya Pak Heri, kalau saya sedang gelisah begitu. Ya kelihatan dong, apalagi sampai ngajak ngobrol berdua kayak gini kan kayak agak privacy gitu. Ya, sebenarnya nggak ada apa-apa sih Pak ya. Cuma saya butuh teman untuk curhat, untuk di coaching sebentar mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya Pak Heri. Oh, oke oke, siap Bu Ika. Semoga bisa saling mencerahkan nanti ya. Nah gini, Bu Ika dari pembicaraan kita sekarang itu apa yang Bu Ika pengen dapatkan atau yang ingin didapetin Bu Ika itu apa? Ya, dari kegiatan kita hari ini ya Pak, saya ingin mendapatkan ide segar atau pencerahan begitu terkait dengan menciptakan kondisi dan apa ya, siswa ya, kondisi siswa yang biar kondusif lagi ketika eh, murid itu berganti pembelajaran Kak, Pak. Jadi gimana ya? Ketika siswa mengikuti pelajaran saya itu biar fokus kembali gitulah intinya ketika pergantian jam mengajar. Gitu Pak Heri. Oh, jadi Bu Ika itu pengen menciptakan situasi kelas yang lebih fokus dan kondusif gitu ya, Iya, ketika iya Pak berganti Heri. jam pelajaran itu. Jadi eh, itu Pak yang saya harapkan seperti itu. Oke, terus situasi sekarang seperti apa Bu Ika Iya, di untuk kelas Bu Ika itu? iya, situasi sekarang murid-murid saya itu tidak bisa langsung masuk kelas begitu Pak ketika jam pembelajaran berganti. Mereka beralasan pergi ke kantin terlebih dahulu. Ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka itu asik dengan jajanannya Pak. Ketika mereka habis olahraga gitu kan ya, habis olahraga itu mereka jajan, kemudian jajanan itu tidak dimakan di tempat, kadang ada yang dibawa ke kelas. Nah, ketika di kelas itu kan pas pelajaran begitu, kalau makan kan tentu mengganggu pelajaran saya ya Pak. Jadi anak itu kurang memperhatikan ketika waktu pembelajaran, ketika saya mengajar itu siswa kurang fokus, gitu Pak Heri. Lalu kira-kira apa Bu yang mempengaruhi kok bisa sampai Bu Ika tadi bisa mendeskripsikan seperti itu, yang melatar belakangi apa itu? Iya, mungkin ini Pak. Karena kan sebelum pelajaran saya waktu itu Hmm. jam olahraga begitu ya. Jam olahraga di luar asik. Kemudian mereka mungkin lelah begitu ya, Pak. Setelah pelajaran olahraga fisik itu mereka lelah. Dan ketika masuk di kelas saya, itu siswa saya itu timbul rasa bosan begitu, Pak, saat di kelas. Oke. Lalu gini Bu Ika, situasi yang diharapkan Bu Ika itu seperti apa? Yang diinginkan atau yang pengen dicapai Bu Ika itu apa? Situasi yang seperti apa? Ya, yang saya inginkan eh, tentu saja murid itu fokus kembali begitu, Pak, dalam mengikuti pembelajaran saya, kemudian merasa senang saat pembelajaran. Begitu, Pak, harapan saya. Oke, lalu menurut Bu Ika yang bisa membuat itu nanti terwujud apa kira-kira yang akhirnya itu bisa dicapai itu? Iya, eh biar itu bisa tercapai, mungkin saya akan menciptakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan begitu Pak Heri. Selain Oke. pembelajaran yang asik dan menyenangkan, saya akan mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Yang utama itu Pak Heri, mengembalikan fokus mereka untuk mengikuti pelajaran saya. Oh, gitu ya. Lalu Mm-mm. dari skala 1 sampai 10, ini
posisi Bu Ika di mana nih dalam pencapaian tujuan yang, Bu Ika inginkan tadi? Mhm. Dari, skala 1 sampai 10 begitu ya, Pak? Mhm, Eee, Mungkin saya ada di angka 5 atau 6-an lah ya saat ini. oke. Kemudian menurut Bu Ika, kekuatan apa, yang dimiliki untuk mencapai tujuan tadi Bu Ika? Iya, untuk mencapai tujuan itu tadi, saya sudah memiliki, pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Pak Heri. Di modul sebelumnya saya sudah mempelajari PSE. Nah, ini, sedikit banyak saya tahu dan mungkin hal tersebut akan membantu saya, Pak Heri, pembelajaran sosial emosional itu. Begitu, Pak. Oke. Kemudian ada nggak Bu Ika, kayak hambatan atau gangguan yang menghalangi Bu Ika untuk mencapai tujuan Bu Ika tadi? Ada nggak kira-kira, yang jadi hambatan atau kendala gitu? Ya, untuk hambatan, mestinya ada ya, Pak, mungkin ada, tapi, eee, mungkin saya perlu sedikit waktu begitu, Pak, untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini, PSE ini, ke dalam RPP atau modul ajar yang akan saya buat nanti, Pak Heri. Oh gitu ya Bu. Menurut Bu Ika sendiri, kira-kira solusi terbaik apa untuk meminimalisir hambatan atau kendala tadi yang Bu Ika sampaikan itu? Iya, saya ini Pak, akan secepatnya membuat modul ajar, membuat RPP, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti, Pak Heri. Oke, kalau begitu sekarang gini Bu Ika, rencana Bu Ika apa untuk di saat ini yang mau Bu Ika lakukan? Iya, saya ini Pak, akan menerapkan pembelajaran sosial emosional ini di kelas saya, terutama tentang praktek kesadaran penuh itu Pak Heri. Hmm, Mindfulness mhm. untuk, ini mengembalikan fokusnya murid setelah pembelajaran olahraga, begitu. Oke. Kemudian strategi apa Bu Ika yang mau dilakukan untuk mencapai tadi Iya. penciptaan mindfulness, kemudian memberikan fokus itu ada langkah-langkah mungkin strategi yang bisa ditempuh? Iya, untuk strateginya saya akan menerapkan teknik stop, Pak Heri. Di mana teknik Mmm, stop itu terdiri dari berhenti sejenak, kemudian ambil nafas dalam, yang berikutnya amati sensasi pada tubuh kita, kemudian selesai dan melanjutkan lagi kegiatan. Nah, mhm, itu saya juga akan menggunakan ini Pak, musik instrumen begitu, sebagai pengiring dalam praktek ini, dan kemudian, saya akan membuat kuis singkatlah begitu untuk membuat murid itu lebih tertarik lagi dan lebih bersemangat lagi untuk belajar, gitu Pak Heri. mmm. Lalu apa kriteria keberhasilan dari rencana Bu Ika ini tadi? Iya, untuk kriteria keberhasilan, tentu saja dari teknik stop ini, murid akan menjadi lebih fokus lagi, Pak Heri. Lebih fokus lagi dalam belajar, lebih senang lagi dalam mengikuti pembelajaran saya. Ini merupakan, kriteria keberhasilan menurut saya. Mmm, oke. Jadi apa yang dilakukan Bu Ika setelah sesi obrolan kita nanti? Dari alternatif-alternatif tadi yang Bu Ika sampaikan itu, apa yang mau Bu Ika lakukan setelahnya gitu? Iya. Yang pertama saya akan ini Pak, segera mempersiapkan rencana Mhm. pembelajaran saya supaya saya dapat segera, saya terapkan begitu di kelas saya, Pak. Oke oke. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, kapan nih Bu Ika mau mulai itu? Iya, setelah MPLS ini ya, Pak, setelah MPLS ini mungkin saya bisa, Oke oke. melaksanakan di kelas, mungkin, targetnya 1 mingguan lah ya, setelah MPLS hari ini Oke. selesai, gitu.
Oke, baik Bu Ika. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu sudah ada progres atau belum itu gimana Bu Ika? Iya, untuk tahu progresnya, bagaimana kalau kita janjian Pak Heri? Jadi minggu Oke. depan saya akan Hmm. ceritakan update progres saya sampai di mana, begitu Pak? Oke, setuju Bu Ika kalau itu. Menurut Ibu gini, siapa yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Bu Ika tadi? Ada Iya. pihak-pihak mungkin? Mhm. Tentu di dalam, pelaksanaan ini saya tidak bisa bekerja sendiri ya, Pak, saya harus berkolaborasi. Nah, kolaborasi saya ini dengan rekan sejawat saya, Pak Heri, dalam Hmm. merencanakan pembelajaran tersebut, gitu, Pak. Oke, luar biasa ini Bu Ika ini. Jadi komitmen Bu Ika itu tadi, berkolaborasi dengan rekan sejawat itu ya Bu Ika ya? Iya, betul betul sekali, Pak Heri. Oke. Ini pertanyaan terakhir Bu Ika. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini Bu Ika? Dari obrolan kita dari awal panjang lebar tadi ini apa yang, Bu Ika dapat simpulkan? Iya. Setelah kita ngobrol-ngobrol sebentar ini tadi ya, Pak, saya mendapatkan ide, mendapatkan pencerahan dari Pak Heri untuk mengembalikan fokus anak, fokus murid setelah mereka berolahraga, yaitu, ini menerapkan teknik stop dengan, Mhm. iringan musik instrumen, kemudian sebelum masuk ke materi berikutnya, materi pembelajaran saya akan memulainya dengan memberikan kuis ataupun juga dengan memberikan ice breaking begitu, sehingga murid Iya. lebih senang, lebih tertarik saat belajar. Demikian Pak Heri. Oke. Keren Bu Ika. Semoga rencana aksi nanti bisa berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat juga untuk hasil kita hari ini. Itu ya Bu Ika ya? Iya Pak Heri, terima kasih sekali sudah menemani saya hari ini. Sesi kucing hari ini dapat berjalan lancar. Terima kasih sekali sudah Oke, memberikan sama-sama Bu Ika. tips ya, gitu. Selamat siang Bu Ika. Iya, selamat siang Pak Heri.